Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Reza Putra. Saya dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 4417040035. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Loan atau NPL, dan Loan to Deposit Ratio atau LDR terhadap Return on Asset atau ROA pada PT Bank Mandiri Persero Tbk, di mana penelitian ini saya mengambil periode tahun 2015 sampai 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Efrianto dan Ibu Yeni Nuraini selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 saya yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya ini. Lalu apa yang melatar belakangi penelitian saya ini? Yang pertama adalah peran perbankan sebagai pendukung dalam pembiayaan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena ekonomi suatu negara itu tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga keuangan di dalamnya. Di mana lembaga keuangan ini tuh berperan penting sebagai pendukung dalam pembiayaan di pertumbuhan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan yang saya maksud itu adalah bank. Menurut Agustini dan Budiasi, dalam penelitiannya, ukuran majunya suatu negara dapat tercermin dari kemajuan suatu bank di negara bersangkutan. Karena semakin besar peranan bank di dalam negara tersebut, maka akan mendorong kemajuan negara yang bersangkutan. Nah, bank ini dalam menjalankan fungsinya harus mampu menjadi agent of trust, agent of service, dan agent of development. Sebagai agent of trust, bank ini dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki nilai kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat ini akan sangat berdampak pada kemajuan perkembangan perusahaan perbankan itu. Mengapa demikian? Karena kepercayaan masyarakat yang tinggi, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut, di mana dana yang disimpan dalam bank tersebut akan dikelola kembali dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Nah, dalam pengelolaannya itu tentu bank akan memperoleh laba. Nah, jadi pada prinsip utamanya itu dalam operasionalnya bank adalah perusahaan yang mencari laba. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya itu bank harus memastikan nih bahwa profitabilitas yang dimilikinya tinggi dan stabil, sehingga peningkatan laba yang diterimanya itu akan meningkat. Sehingga ketika peningkatan labanya meningkat, maka daya tarik investor dapat meningkat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank itu. Nah, salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengukur atau menganalisis profitabilitas suatu bank adalah dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA. ROA itu merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset suatu bank. Jadi rasio yang diperoleh akan menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi analisis perhitungan ROA, diantaranya adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Loan atau NPL, dan Loan to Deposit Ratio atau LDR. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang menunjukkan bagaimana unsur risiko atau kredit penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lainnya yang terkandung pada seluruh aktiva bank. Jadi secara sederhana itu CAR dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko-risiko yang dilakukannya seperti yang tadi, risiko surat berharga, tagihan pada bank lainnya, kredit, dengan modal yang ada. Nah, selanjutnya, semakin tinggi nilai CAR suatu bank menunjukkan bahwa semakin mampu suatu bank itu untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada non-performing loan. Nah, non-performing loan ini atau NPL adalah nilai yang digunakan untuk menilai potensi risiko tingginya pada suatu bank dalam pemberian kredit. Jadi, NPL itu biasa disebut sebagai kredit macet atau pinjaman yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasannya. Nah, secara sederhana, NPL itu menunjukkan seberapa besar rasio kegagalan pengembalian dari kredit. Semakin tinggi nilai NPL, berarti risiko kegagalan pelunasan pinjaman juga semakin besar. Hal ini akan berdampak kepada tingginya potensi kerugian bank dalam pemberian kredit. Ketika bank memiliki potensi kerugian yang tinggi dalam pemberian kredit, tentu bank tidak akan mendapatkan laba, di mana itu akan mempengaruhi nilai ROA yang terafiliasi pada profitabilitas. Lalu yang terakhir adalah loan to deposit ratio. Jadi, loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber, terutama yang bersumber dari dana pihak ketiga atau dari nasabah. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan bank dalam membayar kembali dana yang ditarik dari pihak ketiga
atau kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup ketika nasabah ingin menarik uangnya. Seperti itu. Nah, ketiga rasio tadi itu dapat mempengaruhi ROA, di mana ROA itu adalah ukuran untuk menilai tingkat laba suatu perusahaan atau bank. Selanjutnya, kita akan melihat tabel dari perkembangan nilai KAR, NPL, LDR, dan ROA pada Bank Mandiri periode 2015 sampai 2020. Kita dapat lihat di tabel kolom KAR, dapat terlihat bahwa nilai KAR dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan mengalami penurunan juga atau fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017, KAR Bank Mandiri konsisten untuk meningkat yang terakhir menjadi angka 21,64%. Akan tetapi pada tahun 2018 KAR tersebut menurun menjadi 20,96%. Pada tahun 2019 sampai 2020, KAR mengalami penurunan juga menjadi 19,9% pada akhir 2020. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika nilai KAR suatu bank tinggi, maka akan mempengaruhi terhadap kenaikan ROA. Tapi seperti yang kita lihat di sini, pada tahun 2016, KAR Bank Mandiri itu mengalami peningkatan menjadi 21,36% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan ROA Bank Mandiri pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 3,15% menjadi 1,95%. Lalu pada tahun 2018 kita juga dapat melihat bahwa KAR Bank Mandiri mengalami penurunan dari 21,64% menjadi 20,96%. Akan tetapi ROA-nya mengalami peningkatan, yaitu di angka 3,17% dari angka 2,72%. Tentu hal ini menunjukkan bahwa perubahan KAR Bank Mandiri ini tidak sejalan dengan kenaikan dan penurunan ROA bank tersebut, yang dimana sebelumnya saya jelaskan seharusnya jika peningkatan KAR itu akan diikuti dengan peningkatan ROA suatu bank itu. Nah, di sini adalah terjadi gap penelitian dari penelitian saya. Lalu kita dapat melihat di kolom NPL mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke 2016 menjadi 3,96%. Lalu di tahun 2020 NPL itu mengalami kenaikan kembali menjadi 3,29%. Berdasarkan uraian sebelumnya, semakin besar nilai NPL suatu bank, berarti risiko kegagalan pelunasan pinjaman yang dihadapi bank juga semakin besar. Nah, di mana angka tertingginya terletak pada tahun 2016 sebesar 3,96%. Sehingga kegagalan tersebut akan berdampak pada tingginya potensi kerugian bank, di mana kerugian itu tentu akan berdampak pada penurunan nilai ROA. Yang dapat kita lihat di kolom ROA, ketika terjadi peningkatan nilai NPL, maka ROA Bank Mandiri juga akan menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Lalu pada kolom LDR, kita dapat melihat LDR mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 85,86% di tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 ke 2018, NPL mengalami peningkatan dari 87,16% menjadi 95,46%. Lalu pada tahun 2020, LDR mengalami penurunan kembali, yaitu menjadi 80,84%. Kenaikan dan penurunan LDR yang dialami Bank Mandiri ini sejalan dengan kenaikan dan penurunan ROA bank tersebut. Yang dapat kita lihat ketika LDR-nya meningkat, maka ROA Bank Mandiri itu juga akan meningkat. Lalu LDR-nya menurun, maka ROA Bank Mandiri itu juga menurun. Hal ini sejalan dengan teori yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu selanjutnya, ROA Bank Mandiri dapat kita lihat mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2020. ROA Bank Mandiri sempat menyentuh 1,64% pada akhir tahun 2020. Hal ini berarti Bank Mandiri pada tahun 2020 mendapatkan laba yang sangat sedikit. Mungkin hal ini terjadi karena terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sehingga penyaluran kredit dari Bank Mandiri ini terhambat dan menurunkan nilai ROA. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gap penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian Sudiatno dan Suroso pada tahun 2010 diperoleh hasil bahwa capital adequacy ratio itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Prasanjaya dan Ramanta pada tahun 2013. Mereka menyatakan bahwa hasil penelitian mereka, KAR itu tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Putri dan Suhermin pada tahun 2015 menyatakan bahwa KAR juga tidak berpengaruh terhadap ROA. Nah, pada penelitian sebelumnya,
yang dilakukan oleh Alia dan Alfian pada tahun 2021, diperoleh hasil bahwa adanya tidak ada pengaruh antara NPL terhadap ROA. Tapi penelitian Alia dan Alfian ini bertentangan dengan penelitian dilakukan oleh Nicholas, Harry, dan Teti, yang dimana hasilnya itu diperoleh bahwa NPL berpengaruh terhadap ROA. Pada loan to deposit ratio, pada penelitian sebelumnya, Alia dan Alfian tahun 2021 juga menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara LDR dengan ROA. Akan tetapi, Setiawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa LDR itu berpengaruh signifikan terhadap ROA bank. Nah, pada penelitian Dewi 2017 menyatakan bahwa NPL suatu bank berpengaruh signifikan terhadap ROA-nya. Hal ini menjadi gap penelitian saya di mana pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti pengaruh capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset Bank Mandiri. Jadi tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset pada Bank Mandiri tahun 2015 dan sampai 2020 secara parsial. Lalu, yang kedua, untuk menganalisis pengaruh capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset pada PT Bank Mandiri tahun 2015 sampai 2020 secara simultan atau bersama-sama. Nah, kerangka pemikiran yang dapat saya gambarkan adalah seperti ini, di mana X1-nya adalah capital adequacy ratio atau CAR, X2-nya non-performing loan atau NPL, X3-nya adalah loan to deposit ratio atau X3. Nah, di mana masing-masing variabel X ini atau variabel bebas ini mempengaruhi ROA. ROA ini sebagai variabel Y. Nah, masing-masing variabel ini akan berpengaruh secara parsial dan juga bersama-sama atau simultan. Sehingga saya dapat merumuskan hipotesis dari penelitian saya, di mana hipotesis 1 adalah hubungan antara CAR terhadap ROA Bank Mandiri, di mana hipotesis saya menyatakan bahwa capital adequacy ratio Bank Mandiri secara parsial akan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, di mana nilai positif ini menyatakan bahwa ketika peningkatan CAR mengalami peningkatan, maka ROA juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika CAR mengalami penurunan, tentu ROA juga akan mengalami penurunan. Nah, hipotesis kedua saya adalah hubungan NPL terhadap ROA. Non-performing loan akan berpengaruh secara parsial dan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Nilai negatif di sini maksudnya adalah ketika non-performing loan mengalami peningkatan, maka ROA akan mengalami penurunan. Dan begitu pula sebaliknya, ketika non-performing loan mengalami penurunan, maka ROA akan mengalami peningkatan. Lalu, hipotesis ketiga saya adalah hubungan LDR terhadap ROA, di mana LDR itu secara parsial akan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lalu, hipotesis keempat saya adalah hubungan dari ketiga variabel bebas tersebut terhadap ROA Bank Mandiri, di mana CAR, NPL, dan LDR ini akan berpengaruh signifikan dan secara simultan terhadap ROA Bank Mandiri, atau secara bersama-sama. Metode penelitian yang saya ambil, pertama, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menghitung suatu angka atau rasio-rasio tertentu dan bersifat asosiatif atau kausal. Asosiatif atau kausal ini berarti adalah penelitian ini membandingkan dua atau lebih variabel terhadap variabel Y. Lalu objek penelitiannya adalah capital adequacy ratio, non-performing loan, loan to deposit ratio, dan tentunya ROA itu sendiri. Subjek penelitiannya adalah laporan keuangan triwulan dari Bank Mandiri pada periode 2015 sampai 2020. Lalu, jenis dan sumber data penelitian saya adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Mandiri, lalu diakses melalui website resmi Bank Mandiri. Metode pengumpulan datanya dapat saya jabarkan melalui studi pustaka atau library research, melalui buku dan penelitian skripsi sebelumnya, lalu studi dokumentasi melalui jurnal-jurnal yang ada, lalu riset internet melalui sumber-sumber yang ada di internet. Lalu metode analisis data yang saya gunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Di mana uji asumsi klasik itu adalah metode uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ini dapat benar-benar menunjukkan hubungan yang representatif atau memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y-nya.
Nah, pada penelitian ini, uji asumsi klasik ini saya menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta uji multikolinearitas. Lalu, penelitian ini menggunakan uji signifikansi parameter individual, uji statistik T, dan uji signifikansi simultan atau uji statistik F sebagai metode uji hipotesisnya. Lalu, pada uji statistik T itu pada dasarnya menunjukkan bagaimana suatu variabel itu menjelaskan pengaruhnya secara parsial, secara individual kepada variabel yang terikat atau dependen, di mana variabel terikat di sini adalah ρ. Lalu koefisien determinasi atau uji koefisien determinasi itu menjadi nilai yang dapat mendeteksi ketepatan terbaik dalam analisis regresi linear. Maksudnya adalah koefisien determinasi ini menunjukkan nilai seberapa linear hubungan yang terjadi pada model regresi yang sudah dibuat. Jadi nilai koefisien itu berada pada rentang 0 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan semakin tepatnya model persamaan yang diteliti. Sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan ketidaktepatan persamaan model regresi yang digunakan. Hal ini dikarenakan semakin mendekati nilai 1, maka variasi pada variabel dependen akibat pengaruh variabel independen semakin berada pada aturan linear, tapi memiliki hubungan yang teratur sehingga dapat menjadi acuan bahwa persamaan yang digunakan sudah tepat. Dan sebaliknya, jika nilainya menunjukkan mendekati angka 0, variasinya belum tepat, seperti itu. Lalu berikut adalah hasil uji penelitian saya. Yang pertama, kita akan menguji asumsi klasik, di mana uji pertama itu adalah uji normalitas p-plot. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari variabel bebas itu dan variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Nah, hasil pengolahan dari penelitian saya yang saya menggunakan metode aplikasi SPSS versi 25, dapat diperoleh bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, di mana data itu menyebar di sekitar garis diagonal yang ada dan mengikuti arah dari garis diagonal tersebut. Maka hal ini menunjukkan pola distribusi normal dan model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. Lalu, selain normalitas p-plot, kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan menguji kenormalan yang diukur dengan angka probabilitas atau asymptotic significance dari nilai residual semua variabel secara satu. Yaitu jika nilai probabilitas dari asymptotic significance-nya lebih dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai probabilitasnya di atas 0,05. Sedangkan jika nilai probabilitas asymptotic significance-nya kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan data itu tidak terdistribusi secara normal. Hasil pengolah data diperoleh bahwa signifikansi asymptotic significance to tail dari unstandardized residual yaitu sebesar 0,200, yaitu menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas ini, maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan dan dilakukan untuk uji selanjutnya. Lalu kita dapat menguji melalui uji multikolinearitas, yaitu uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena variabel independen itu berdiri masing-masing. Mereka hanya mempengaruhi variabel dependen. Nah, jika terjadi korelasi antara variabel independen atau variabel bebas ini, maka variabel ini bisa disebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan 0. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, kita dapat melihat nilai tolerance dan nilai EVF. Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar EVF, maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Nah, dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa jika toleransi lebih dari 0,1 dan EVF kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nah, dari hasil pengolahan data yang saya lakukan, nilai variance inflation factor atau EVF dari variabel CAR, NPL, dan LDR ini menunjukkan nilai kurang dari 10. Lalu nilai toleransinya dari variabel tersebut menunjukkan nilai lebih dari 0,1. Dalam hal ini,
dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Lalu, kita dapat melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variabel pengamatan. Apabila terjadi korelasi akan dinamakan adanya problem autokorelasi. Nah, autokorelasi itu bisa muncul karena observasi yang dilakukan secara berurutan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, penulis menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi ini dikatakan tidak akan terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson-nya berada di antara -2 dengan +2 atau dapat dilambangkan -2 kurang dari lebih sama dengan DW kurang dari lebih sama dengan +2. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian data itu menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson penelitian saya itu 0,964, di mana 0,964 ini berada di antara -2 dan +2. Artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi sehingga model regresi linear berganda dapat dilakukan. Lalu yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi untuk menguji dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari model residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain jika terjadi varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, maka dapat dikatakan itu homoskedastisitas. Dan jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas. Nah, untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan scatter plot dan menggunakan uji Glasser. Nah, saya menggunakan uji Glasser, di mana dasar pengambilan keputusan uji Glasser ini ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi apakah lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar, maka hasilnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dapat dijelaskan hasil signifikansi masing-masing variabel CAR, NPL, dan LDR semuanya hasilnya lebih dari 0,05. Artinya, variabel tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis linear berganda. Pada uji linear berganda ini, digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana besarnya pengaruh variabel CAR, NPL, LDR terhadap variabel Y. Sehubungan variabel bebasnya lebih dari 1, maka untuk menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, dari analisis yang sudah saya lakukan, dapat diambil persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,04 dikurang 0,01 CAR dikurang 0,578 NPL ditambah 0,46 LDR ditambah error. Nah, berdasarkan hasil tabel itu dapat dijelaskan bahwa konstanta pada persamaan regresi linear itu bernilai 0,04. Lalu, hal ini berarti nilai variabel independen capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio jika dianggap 0 atau konstan, maka jumlah return on asset-nya akan meningkat sebesar 0,04. Sedangkan variabel CAR memiliki nilai koefisien negatif sebesar minus 0,01, di mana hal ini menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap ROA adalah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada nilai CAR dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan ROA sebesar 0,01 satuan. Jadi CAR ini berpengaruh negatif atau tidak adanya pengaruh positif terhadap ROA dari CAR ini. Lalu, variabel NPL memiliki nilai minus 0,578, di mana hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NPL terhadap ROA ini negatif. Dapat diartikan bahwa nilai negatif ini jika kenaikan satu satuan pada nilai NPL, maka nilai variabel ROA-nya akan menurun sebesar 0,01. Lalu, loan to deposit ratio-nya memiliki nilai positif sebesar 0,046. Positif maksudnya adalah jika terjadi kenaikan nilai satu satuan LDR, maka nilai ROA akan meningkat sebesar 0,046. Nilai E ini menunjukkan faktor pengganggu di luar model utility. Lalu selanjutnya,
kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama, uji T parsial yang akan mengukur mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau individual terhadap variabel dependennya. Nah, nilai dari hasil uji tes dapat dilihat dari p-value pada kolom sig, yaitu sebesar jadi nilai dari uji tes ini dapat dilihat dari p-value pada kolom signifikan pada masing-masing variabel char, NPL, dan ROA tadi. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen itu signifikan terhadap variabel dependen. Tapi jika signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel independennya tidak signifikan terhadap variabel dependen. Nah, atau kita dapat melihat dari nilai T hitung dibanding dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka hasilnya tidak signifikan. Untuk menghitung T tabel itu dapat digunakan ketentuan N dikurang K dikurang 1, di mana alfanya sebesar 5% karena adalah penelitian Shoshoom. Jadi taraf keyakinannya 95%. Jadi apabila tingkat kesalahan satu variabel lebih dari 5%, berarti variabel tersebut tidak signifikan. Suatu variabel independen ini dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila mempunyai tingkat signifikan kurang dari 0,05. Nah, dari tabel sebelumnya kita dapat lihat hasil uji T berupa koefisien regresi yang dihasilkan, yaitu perhitungan T hitung sebagai berikut. N itu adalah jumlah dari banyaknya data sebesar 24, K adalah jumlah variabel. Jadi dapat dihasilkan perhitungan tabel dari uji T ini adalah T tabel alfa per 2 dibanding N minus K minus 1. Lalu hasilnya adalah 0,025 berbanding 20. Nah, jika kita lihat pada T tabel, 0,025 berbanding 20 ini menunjukkan nilai sebesar 2,86. Jadi T tabel dari penelitian saya adalah 2,86, sehingga dapat dibandingkan dengan nilai statistik hitung masing-masing variabel, di mana variabel char T hitungnya adalah sebesar 0,982, di mana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Selain itu, T hitung dari char ini adalah minus 0,02, di mana nilai T hitung itu kurang dari nilai T tabel, karena 0,022 ini kurang dari 2,086. Jadi kita mengambil nilai absolutnya saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial capital adequacy ratio ini tidak berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Sehingga hipotesis pertama saya yang mengatakan bahwa CAR ini berpengaruh positif terhadap ROA itu ditolak. Lalu pengujian pada NPL dapat kita lihat pada nilai signifikansinya, yaitu 0,01, di mana nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selain itu dapat dilihat dari nilai T hitungnya sebesar minus 4,060, di mana 4,60 itu lebih besar dari nilai dari T tabel penelitian ini 2,86. Dengan demikian, NPL itu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis yang kedua dapat diterima. Lalu pengujian koefisien yang terakhir adalah LDR terhadap ROA. Pada tabel sebelumnya, signifikan dari LDR sebesar 0,016, di mana 0,16 ini kurang dari nilai signifikansi dari 0,05. Jadi dapat dibilang LDR ini signifikan. Selain itu, nilai dari T hitungnya sebesar 2,634, di mana nilai T hitung ini lebih besar dari nilai T tabel, di mana nilai T tabel ada 2,86, karena 2,634 ini lebih besar dari 2,86. Dengan demikian, LDR ini dapat dikatakan berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Sehingga H3 saya menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap ROA dapat diterima. Lalu, selanjutnya kita akan melakukan uji simultan atau uji F. Uji F ini menunjukkan seberapa besar pengaruh seluruh variabel jika digabungkan secara simultan terhadap variabel dependennya, yaitu di mana di sini variabel dependennya adalah return on asset. Lalu kriterianya adalah jika signifikan penelitian kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, tapi jika signifikan penelitian lebih dari 0,5 maka hipotesis ditolak. Atau jika melihat dari F hitung dan F tabel, jika F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis diterima. Tapi jika F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Dengan alfanya sebesar 5%, jumlah variabelnya adalah 3,
jadi nilai K-nya adalah 3 dan jumlah N-nya adalah 24, maka F-tabelnya sebesar 3,07. Nah, dari F-tabel itu 3,07 menunjukkan nilai dari F-tabel yang sebesar 3,07 itu dapat dibandingkan dengan nilai statistik F hitung yang diuraikan di tabel berikut, tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA itu dilihat F hitungnya sebesar 16,858. Tapi berarti dapat disimpulkan bahwa F-tabel ini lebih besar dari F hitung. Lalu tingkat signifikansinya sebesar 0,00 sehingga kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa setiap variabel CAR, NPL, dan LDR jika digabungkan secara simultan akan berpengaruh terhadap ROA dapat diterima. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau uji R-square, yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi ini menerangkan pengaruh variasi variabel independen terhadap variasi variabel dependennya. Nah, nilai koefisien itu terletak antara nilai 0, terletak di antara nilai 0 dan kurang dari 1. Dapat kita lihat di sini nilai R-square-nya sebesar 0,674. Jadi dapat diartikan bahwa capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio secara simultan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas ROA sebesar 67,4%, di mana sisanya 32,6% pengaruh ROA itu ditentukan oleh variabel lain yang tidak saya lakukan di penelitian ini. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini, capital adequacy ratio secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Hal ini sesuai dengan permasalahan gap penelitian yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Bank Mandiri tidak berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan ROA. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada. Mungkin hal ini terjadi karena Bank Mandiri tidak memaksimalkan secara maksimal modal yang ada untuk peningkatan laba. Lalu yang kedua adalah non-performing loan itu secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Lalu kesimpulan yang ketiga, loan to deposit ratio dapat disimpulkan bahwa secara parsial loan to deposit ratio itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Lalu yang keempat, kesimpulannya adalah capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap ROA dari Bank Mandiri ini. Kurang sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Saya harap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.